Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to bimbelbahasa.official. Ya, di postingan kali ini saya akan membahas tentang huruf kapital. Ya, kita tahu sendiri kalau huruf kapital itu banyak ditanyakan di ujian-ujian nasional dan cenderung kita sering salah memilih nih. Ya, terkadang kita menggunakan huruf kecil, huruf kapital, bahkan huruf miring ya untuk tiap kata yang dianggap sama kita itu benar, padahal itu salah. Terutama untuk huruf kapital, kita akan pelajari, kita akan kuasai ya huruf kapital tersebut dengan konsep bimbel. Ya, tetap standby saja di bimbelbahasa.official. Kita mulai saja pembahasan tentang huruf kapital. Jadi huruf kapital yang biasanya kita sebut itu dengan huruf besar ya, secara definisi adalah huruf berfont besar alfabetis yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam konteks wacana. Nah, itu adalah definisi dari huruf kapital. Nah, seperti apakah fungsi-fungsi lain dari huruf kapital? Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini coba lihat. Di sini sebelum kita mulai ke pembahasan lebih lanjut ya tentang fungsi-fungsi huruf kapital, kita akan perlihatkan dulu bimbel konsepnya. Sorry, di sini ada menghafal cepat ya. 1 sampai 9 fungsi huruf kapital. Di sini ada menghafal cepatnya di awal-awal pelajaran sejarah. Sapalah nama Tuhan dan judul agamamu sesingkat-singkatnya. Ini harus ditulis huruf kapital. Apa sih di awal-awal? Nah, di awal-awal itu adalah yang pertama di awal kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi kita harus tuliskan huruf kapital. Pelajaran, ini yang keduanya. Pelajaran itu atau berasosiasi ke pelajaran atau mata kuliah. Sejarah artinya peristiwa sejarah. Sapalah artinya, yang ini yang nomor 4 artinya sapaan. Nama itu ke unsur nama apapun ya terserah. Dan yang keenamnya itu Tuhan, berarti unsur ketuhanan atau kata ganti Tuhan. Ada juga judul yang nomor 7, itu ke judul, agamamu itu ke agama, dan sesingkat-singkatnya itu merujuk ke singkatan ya. Nah, itu adalah 9 fungsi pertama dari huruf kapital. Coba untuk penjelasan berikutnya kita lihat slide yang berikutnya. Oke guys, untuk fungsi huruf kapital yang pertama adalah tadi kan di awal-awal ya, berarti di awal kalimat langsung yang bertanda petik 2 itu ciri kalimat langsung. Nah, ini atau di awal kalimat tidak langsung. Nah, kita tuliskan huruf kapital ya di awalnya. Jangan semua hurufnya tapi di awalnya saja. Ini contoh kalimat tidak langsung bertanda petik 2. Bagus berkata, Alika tidak mengetahui berita tersebut. Nah, ini huruf A-nya ditulis kapital ya. Oke. Pesawat terbang buatan B.J. Habibie adalah N250. Ini P-nya huruf kapital. Itu sudah jelas ya. Kalau di awal kalimat langsung dan tidak langsung itu ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini yang kedua. Tadi kan yang pertama di awal-awal. Yang kedua pelajaran, berarti yang kedua itu pelajaran. Jadi huruf kapital digunakan di awal nama pelajaran atau mata kuliah atau jurusan atau fakultas atau bidang-bidang disiplin ilmu lainnya. Ini coba lihat di kolom pertama itu ada contoh dari pelajaran atau mata kuliah. Ada kimia, biologi, sejarah, bahasa Indonesia, fisika, sosiologi, geografi, akuntansi. Coba lihat di awalnya huruf kapital semua. Contohnya ini bahasa Indonesia atau sosiologi. Berikutnya ada bidang atau disiplin ilmu, antropologi, agrowisata, geologi, patologi, numerologi, oceanografi, vulkanologi, astronomi. Itu ditulis kapital di awalnya atau di huruf awalnya. Contohnya geologi atau vulkanologi, ilmu yang membicarakan tentang kegunung apian. Ada jurusan dan fakultas juga itu ditulis huruf kapital. Misalkan jurusan manajemen bisnis, agribisnis, teknik metalurgi, kesehatan, lingkungan, ini pendidikan, ekonomi ini jurusan ya. Fakultas kedokteran itu semuanya
awal katanya ditulis huruf kapital. Ini ada contohnya, coba kita lihat. Siswa di kelas akhir belum mengerjakan tugas bahasa Indonesia, berarti ini mengacu ke pelajaran. B-nya kapital, I-nya kapital. Di kelas ini dosen akan memperkenalkan antropologi sebagai bagian dari mata kuliah wajib. Lihat, ini ditulis huruf kapital. Jadi paham untuk dua fungsi pertama dari huruf kapital. Kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi huruf kapital yang ketiga, atau yang pertama kan di awal-awal pelajaran, yang ketiga sejarah. Berarti di awal-awal pelajaran sejarah, artinya sejarah mengacu ke peristiwa sejarah. Ya, contohnya perjanjian Renville. Ini coba kita baca aja. Perjanjian Renville, proklamasi kemerdekaan Indonesia, konferensi meja bundar, Perang Dunia II, gerakan non-blok. Ini semuanya huruf pertama dari katanya ditulis kapital. Gerakan non-blok ya. Terus konferensi Asia Afrika. Ada catatan yang harus kita perhatikan. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama pada kata yang tidak mengacu ke peristiwa sejarah. Contohnya ini, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini tidak mengacu ke peristiwa sejarah, tapi hanya ke bentukan kata verba saja gitu ya, bentukan kata verba. Jadi kata kerja tindakan, memproklamasikan. Begitu juga yang nomor atau bagian 2-nya ini, yang Malaysia tadi yang bagian pertama sudah. Malaysia dan Indonesia akan menjadi, ini harusnya menjadi ya, koreksi aja. Malaysia dan Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tahunan yang digagas PBB. Jadi konferensi di sini tidak merujuk ke salah satu konferensi yang sudah umum atau konferensi apa misalkan, tapi ya konferensi aja. Ini hanya sekedar penginformasian ya, atau pengacuan pada suatu peristiwa yang akan diselenggarakan oleh Malaysia dan Indonesia. Yang ketiga, contoh ketiga, serangan militer Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat memicu perang dunia. Di sini penulisan perang dunia P dan D-nya juga huruf kecil, tidak huruf kapital, karena contoh 1, 2, 3 itu tidak mengacu ke peristiwa sejarah. Itu ya fungsi ketiga. Mari kita lanjut ke fungsi keempat dari huruf kapital di slide berikutnya. Fungsi keempat dari huruf kapital adalah digunakan di awal sapaan. Nah, ini sapaan ya. Sapaan contohnya Anda. Menyapa langsung bisa, atau yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Bapak, ibu, kakak, adik, saudara, bibi, paman, kakek, nenek, dan abang yang digunakan sebagai penyapaan. Jadi di sini penggunaan bapak, ibu, kakak, adik, saudara, bibinya itu bukan merujuk ke saudara atau ke hubungan hubungan keluarga asli, tapi hanya digunakan sebagai penyapaan saja ke orang lain atau pengacuan saja. Coba kita lihat. Ini contoh yang pertama. Pak Yosi memintaku untuk mewawancarai bapak yang sedang berdiri di depan kantor. Ini bukan bapak kandung, tapi kita menyapa orang lain yang mungkin usianya lebih tua atau dihormati, atau atasan kita. Itu definisi dari bapak selain mengacu ke keluarga ya. Yang kedua, ada yang bisa saya bantu kak? Kak di sini sebagai penyebutan atau pengacuan, artinya orang yang dianggap lebih tua atau senior ya, berarti bukan kakak. Kewenangan saudara di perusahaan ini sangat terbatas. Saudara di sini bukan berarti saudara kandung, tapi hanya kerabat atau rekan kerja. Berikutnya, pimpinan partai akan memanggil Anda juga harus kapital. Dan terakhir LFP berkata, di mana paman membeli tas ini? Ini bukan berarti paman asli, tapi paman ke orang yang hampir seusia dengan ayah ya, tapi mungkin cukup dekat dengan kita. Itu contoh keempat dari huruf kapital. Coba kita lihat ke slide berikutnya, fungsi lain dari huruf kapital. Oke, fungsi kelima dari huruf kapital yaitu digunakan di awal unsur nama. Nama apa aja bebas ya. Misalkan nama orang, geografi, julukan, film, perumahan, merek atau produk, maupun nama-nama diri yang lainnya.
Ini contohnya, coba kita lihat, ada Bambang Nugraha berarti nama orang, Sita Ayu Dewi, nah ini julukan nih, Jenderal Kancil. Satria Langit, Dewa Mabuk, Lombok, nama geografis. Nusa Tenggara Timur, Amerika Tengah, Perumahan Bumi Mekar, ini juga geografis ya. Setiabudi Residence, nama perumahan. Levis, nama merek. Toyota Kijang, nama merek. Terminator 3, nama film. Ayat-ayat Cinta, nama film. Alessandro Volta, Andre Marie Ampere, sama Rudolf Diesel. Ini nama-nama diri ya, nama-nama orang. Pokoknya nama apapun harus ditulis huruf kapital. Coba kita lihat slide berikutnya, ada pengecualian. Nah ini, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama pada nama jenis atau nama orang yang digunakan sebagai satuan. Jadi kalau ada nama ilmuwan emang nama, tapi kalau digunakan sebagai satuan itu tidak menggunakan huruf kapital, termasuk jenis atau nama jenis lainnya. Contohnya ikan lele, lelenya kecil. Mesin diesel itu kan Rudolf Diesel, itu nama orang. Tapi kalau sudah kesatuan atau ke pengacuan ke suatu benda, itu tidak ditulis huruf kapital. Atau ke suatu ukuran juga sama ya. Ulang 5 ampere, ampernya tetap kecil, 200 volt, dan juga 25 ohm. Nah ini ya penulisannya huruf kecil semua. Yang B, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama pada kata yang bermakna anak dari. Contohnya binti, bin, de, boru, van ini. Coba kita lihat contohnya. Yahya bin Ismail, Yahyanya Y-nya kapital, I-nya kapital, tapi bin-nya kecil, di awal huruf kecil ini. Raisya binti Armando, Virgil van Dijk, Clarissa Bauru Siregar, dan juga Josephat de Jesus. Itu ditulis huruf kecil ya untuk pengacuan yang bermakna anak dari. Oke, kita lihat ke slide berikutnya, penggunaan huruf kapital. Fungsi keenam dari huruf kapital yaitu sebagai huruf pertama unsur-unsur ketuhanan, baik nama diri Tuhan maupun kata ganti Tuhan. Coba kita lihat di sini. Contohnya adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Y ya, terus Esa-nya, ininya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Siddhartha Gautama. Nah ini kepadamu, ada mu ya, kepadamu aku berlindung. Berarti mu di sini mengacu ke Tuhan. Ada juga kehendaknya, atas kehendaknya juga mengacu ke Tuhan. Oke, itu berarti unsur ketuhanan, baik nama diri maupun kata ganti Tuhan, itu ditulis huruf kapital. Coba kita lihat ke slide berikutnya. Yang berikutnya, nomor 7. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur kata pada penulisan judul ya. Jadi pada penulisan judul. Oke, ada pengecualian nih. Penggunaan kata tugas, baik preposisi maupun konjungsi, harus ditulis dengan awal huruf kecil. Jika ada preposisi maupun konjungsi yang terletak atau yang berada di dalam judul tersebut, itu ditulis huruf kecil. Contohnya ini ada konjungsi nih, dan, atau, setelah, sebelum, ketika, jika. Ada preposisi, dari, ke, tentang, di antara, kepada, selama, atas, pada, menuju, bagi, untuk, oleh, tanpa. Itu adalah contoh dari preposisi atau kata depan. Atau kata kedua pada kata ulang berubah bunyi. Kita tahu nih ada kata ulang utuh, contohnya adalah orang-orang, gadis-gadis. Tapi kalau kata ulang berubah bunyi, itu di kata keduanya itu berubah, entah akhirannya entah awalnya. Coba lihat, warna-warni, jadi bukan warna-warna tapi warna-warni. Lauk-pauk, sayur-mayur, corak-coret, gerak-gerik, mondar-mandir. Nah itu kata keduanya, yang ini contohnya mandir, warni, coret, itu tulis kapital. Kalau awal ditulis huruf kecil maksudnya ya. Coba kita lihat judul yang saya berikan di contoh. Kiat-kiat membudidayakan ikan cupang selama musim hujan dan musim kemarau. Di sini kiat-kiat K-nya kecil ya, K kecil. Ada juga membudidayakan M-nya K ini kita ulang ya. K kapital, kiat kapital, membudidayakan M-nya kapital, I-nya kapital, C-nya kapital, kecuali ini ada selama. Selama itu adalah kata depan atau preposisi, jadi ditulis awalnya huruf kecil.
Kalau musim hujan itu tidak mengacu ke preposisi, jadi ditulis huruf kapital. Ini dan konjungsi, jadi ditulis huruf kecil. Kiat-kiat membudidayakan sayur mayur di Desa Rancasari. Nah, ini kiat-kiat, huruf keduanya kan kiat, itu berarti kata ulang utuh, bukan berubah bunyi. Jadi tetap ditulis huruf kapital. Membudidayakan juga ditulis huruf kapital. Nah, sayur mayur. Ini sayur mayur itu kan kata ulang berubah bunyi. Ini S-nya huruf kapital, tapi mayurnya ditulis huruf kecil. Di itu mengacu ke kata depan atau preposisi, jadi ditulis huruf kecil. Desa Rancasari ditulis huruf kapital. Diversifikasi produk teh hijau bagi industri rumah tangga atau industri skala besar. Semuanya ditulis awal huruf kapital kecuali bagi yang merujuk ke preposisi dan atau yang merujuk ke konjungsi. Itulah fungsi ketujuh dari huruf kapital yang digunakan dalam penulisan judul. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Dari huruf kapital yaitu digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur keagamaan. Contohnya ini agama, misalkan Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Itu awalnya tulis huruf kapital ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Jadi nama, gelar, pangkat, atau sapaan, huruf awalnya tulis huruf kapital. Coba kita bacakan saja. Sarjana hukum, jadi S-nya kapital. Sarjana agama, S-nya kapital, ini S-nya ini ya. Nah, ada SPD, MPSI, Magister Psikologi, KH, Kiai Haji, Haja, hanya kapital. DG, Daeng, PDT, Pendeta, TN, Nyonya, TB, Profesor, SPD, Spesialis Penyakit Dalam, SPA, Spesialis Penyakit Anak, dan SDR, Saudara. Jadi ini ditulis huruf kapital. Oke, jadi itulah ya penggunaan huruf kapital dalam 9 fungsi yang pertama. Nah, untuk di video berikutnya kita akan bahas lagi tentang penggunaan huruf kapital untuk fungsi-fungsi yang lain. Oke, tetap semangat di channel bimbelbahasa.official. Oke guys, tuntas sudah pembahasan tentang huruf kapital dengan konsep bimbel di bagian pertama. Ya, mudah-mudahan ilmunya dan materinya bermanfaat. Kita tunggu video berikutnya masih tentang pembahasan huruf kapital untuk part 2-nya. Oke, tetap semangat di channel Bimbel Bahasa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.